Mulia ini telah selesai melaksanakan salat fardu maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan lagi dengan sedikit tentang taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah selalu memandang kita dengan pandangan rahmat, dan semoga Allah berikan kepada kita yang hadir di tempat ini kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kita sedikit melanjut daripada taklim kita pada risalah Sabilul Muhtadin, semalam sampai pada bagian Bapak bagian Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian Bapak. Amantu bi baqaillah. Aku beriman dengan sifat kekalnya zat Allah Ta'ala. Maka wajib bagi kita selaku orang Islam ini beriktikad bahwa Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat baqa, yakni kekal abadi selama-lamanya, tanpa ada akhir dalam perwujudannya. Dan mustahil Allah itu bersifat fana, artinya lenyap atau hancur biasa. Dalil Al-Quran yang menunjukkan kekalnya zat Allah Ta'ala pada surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajah. Artinya setiap sesuatu pasti akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Minggu-minggu yang sesudahnya kita sudah mengetahui bahwasanya sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berupa jisim, berupa arat, bukan benda, bukan bentuk tubuh. Berbeda dengan sifat makhluk. Jadi wujudnya Tuhan kita yang bernama Allah itu, adanya segitu tidak bertakluk, tidak terkait dengan yang namanya waktu dan tempat. Alasannya kenapa? Karena waktu dan tempat itu adalah merupakan makhluk ciptaannya. Dan Tuhan kita yang bernama Allah mustahil berhajat kepada makhluknya, termasuk waktu dan tempat. Sama ada yang kita kenal Tuhan kita yang bersifat wujud semalam, sifat wujudnya itu tidak ada titik awal kemunculannya. Masa awal kemunculannya itu tidak ada, sedia senantiasa ada. Berbeda dengan semua makhluk. Kalau semua makhluk pasti ada kisah awal munculnya, kisah awal terlahirnya, terkait waktu dan tempat, di mana tempatnya dan masanya itu memang jam berapa, tanggal berapa itu ada. Sementara wujud Tuhan kita yang bernama Allah ini kita kenali, wujud sidin ini tidak terkait oleh ruang dan waktu, keadaan waktu dan tempat keadaan. Makanya senantiasa ada. La yasbiquhul adamu, tidak didahului oleh masa ketiadaan. Oleh karena sifat wujud Allah Ta'ala seperti itu, qadim, ada senantiasa, tidak ada awal kemunculannya, ada asal kisah munculnya itu kapan,
Maka oleh karena itulah terbit lagi yang namanya sifat qidam, artinya sedia tanpa ada awal permunculannya, tidak ada awal keadaannya, senantiasa ada. Kalau kita mengenal Sang Maha Wujud tadi bersifat qidam. Lalu pulang Tuhan kita yang bernama Allah, yang kita sudah kenali sifat wujudnya, awal tidak ada permulaannya dari keakhiran dari wujudnya pun tidak ada, kekal abadi selamanya, tidak ada masa binasanya, tidak ada masa hancurnya, tidak ada masa matinya, kekal abadi selama-lamanya. Lalu terbit lagi yang namanya sifat baqa, itu kekal. Lalu Tuhan kita yang bernama Allah, yang kita kenal bersifat wujud tadi, awal permulaannya tidak ada disebut qidam, dan akhir kesudahannya juga tidak ada, maka disebut baqa. Lalu sekarang kita masuk ke sifat yang keempat, maka kita juga wajib mengenali Tuhan kita itu yang bernama Allah itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sang Maha Ada tadi yang awal permulaannya tidak ada disebut qidam, yang akhir kesudahannya juga tidak ada disebut baqa. Zatnya Tuhan kita yang bernama Allah, zatnya ini mukhalafatul lil hawadis, berbeda, berlain, bersalahan dengan segala yang baru. Kada hawadis samakan. Itu pulang. Lalu mereka ini ilustrasinya. Kita disuruh mengenal Arab, mengenal Allah. Tuhan kita yang bernama Allah ini wajib kita kenali bersifat wujud, bersifat ada. Bersifat ada. Kita kenali sudah. Yakin kita bahwasanya Tuhan kita ini bersifat ada, enggak yakin Tuhan tidak ada, karena Tuhan tidak. Biar rusak dari sujud, enggak yakin kita Tuhan itu Allah Taala baik, atau ibadahnya. Hanya angin, enggak ada. Allah Taala yang kita Tuhankan setiap detik, siang dan malam. Kita yakini, kita imani Tuhan kita bernama wujud, ada. Sang Maha Ada ini keadaannya ini awal permulaannya pun ada kan? Dia disebut qidam. Arti qidam itu sedia. Sedia. Arti sedia di sini tidak ada awal kemunculannya. Awal kisah awal munculnya pun ada. Senantiasa ada. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk pasti ada awal kisah munculnya. Masa terlahirnya, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, di mana, itu makhluk. Tapi kalau adanya Allah Taala ini, Sang Maha Ada ini tidak ada awal daripada kemunculannya ada awal, karena sedia senantiasa ada. Kalau ada titik awal kemunculannya, nah itu artinya makhluk. Sang Maha Wujud yang bersifat qidam tadi, yang bersifat sedia, wal awalu la awala li awaliyatihi, tidak ada awal, tidak ada asal kemunculannya, ada dengan sendirinya, tidak dikarenakan oleh suatu karena. Beda dengan wujud makhluk. Kalau wujud makhluk adanya itu disebabkan oleh suatu sebab. Tapi Tuhan kita yang bernama Allah ini wujudnya sendiri, adanya sendiri, tidak dikarenakan oleh suatu karena, tidak disebabkan oleh suatu sebab. Sang Maha Ada, setelah kita mengenali bersifat qidam, lalu awal yang disebut dengan awal tidak ada kemunculannya. Lalu Sang Maha Ada ini juga memiliki sifat akhir. Maksud akhir itu tidak ada kehabisannya, tidak ada masa binasanya. Lalu disebut dengan baqa, yakni kekal. Kalau abadi, karena Sang Maha Ada ini akhir kesudahannya tidak ada. Ada masa hancurnya, masa matinya, masa binasanya,
bahkan berubah pun ada. Wujud makhluk pasti ada perubahan dari anak bayi mengenal ke Tuhan. Nang asalnya boleh datang berurut, nang daunnya rambut hilang menjadi beruban, itu makhluk. Tetapi kalau zat Allah kekal, tidak ada berubah-ubah. Tuhan kita yang bernama Allah yang Sang Maha Ada dan bersifat ada, keadaannya awal, tidak ada masa kemunculannya disebut tidak, sedia akhir, tidak ada kesudahannya, kekal abadi disebut baqa. Sang Maha Ada ini yang bernama Allah yang tadi bilang zat Allah Ta'ala itu. Memang zatnya ini muhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan segala yang baru. Kalau ada sesamaannya, Allah Ta'ala itu batangan, ada batis, ada mata, ada taringan, itulah mengenai Allah Ta'ala itu jadul. Allah Ta'ala itu makhluk. Lalu Sang Maha Wujud yang bernama Allah ini, kita sudah tahu dah sifat hidamnya, sifat bapaknya, zatnya ini bulan berbeda dengan segala makhluk ciptaannya. Jangan sampai mau pati ikat orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, meyakini Allah Ta'ala itu beserta tangan. Dan ini apa? Yadullah wa qaidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu orang mujassimah. Dan orang Ahlussunnah gitu. Yadullah itu bukan tangan, maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini akan pakai tafsir. Nah, lalu tak apa paham mujassimah. Nang mujassimah itu artinya tang meyakini Tuhan memiliki jisim sebagaimana jisimnya insan, manusia. Kemudian ulang mukhalafatul lil hawadis. Setelah kita mentafsir tentang amantu billah, maksudnya aku beriman dengan sifat wujudnya Allah. Amantu biwujudillah, aku beriman dengan sifat wujudnya Allah. Amantu biqidamillah, aku beriman dengan sifat sedianya Allah. Amantu bibaqaillah, aku percaya, aku beriman dengan sifat kekal abadinya Allah. Kemudian kita masuk amantu bimukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Artinya aku percaya bahwa zat Allah Ta'ala itu berlainan dengan segala yang baru. Berlain dengan segala baru. Kupang kaina adenang mengatakan di ketika sakaratul maut banyak gangguan tuh. Kalau orang kadang mengenal mukhalafatul hawadis, rentan matinya itu mati suhul khatimah. Karena syaitannya ketujuh mengganggu ketika yukargir itu roh itu tuh di kerongkongan, di situ syaitan mengganggu, berwujud macam-macam mengaku Tuhan. Kalau hidup di dunia dan mengenal sifat mukhalafatul hawadis, maka mudah terperdaya dengan gangguan syaitan yang mengaku Tuhan. Wajib kita percaya beriman bahwasanya Tuhan kita yang bernama Allah itu sifatnya berbeda dengan segala makhluk yang baru. Maka wajib bagi kita yang beragama Islam ini bahwa beriktikad Allah itu bersifat berbeda dengan semua makhluk ciptaannya, baik itu yang gaib ataupun yang nyata. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tiada baginya Allah Ta'ala itu sesuatu pun yang dapat menyerupainya. Yakni Allah itu punya jasad dan tidak pula berbentuk benda dan tidak terkurung oleh ruang dan waktu dan tidak terhubung dengan arah atas, bawah dan lain sebagainya. Jika Allah itu berjasad dan berbentuk, maka batal ia menjadi Tuhan. Dikarenakan mustahil Allah Ta'ala itu bersifat
mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Mustahil Tuhan kita yang bernama Allah itu terserupa atau menyamai dengan segala makhluk ciptaannya. Baik. Kita semalam sudah paham di sini. Barang siapa yang mengenal Tuhannya yang bernama Allah bersifat wujud, pasti langsung mengenal dirinya bersifat adam. Tadi kita orang bilang. Man arafa nafsahu bisifatil adami, siapa yang mengenal dirinya bersifat tidak ada, maka dia mengenal Tuhannya bersifat ada. Karena dirinya ini adalah tidak ada, lalu diadakan, setelah itu ditiadakan lagi. Kemudian masuk ke sifat tidak, man arafa nafsahu bisifatil hudusi, dapat arafa rabbahu bisifatil qidami. Orang siapa yang mengenal dirinya bersifat baharu, maka pasti dia mengenal Tuhannya yang bersifat tidak. Kemudian di sini bilang, man arafa nafsahu bisifatil fana, siapa yang mengenal dirinya itu bersifat fana, hancur binasa. Kita ini suatu saat akan matian. Man arafa nafsahu bisifatil fana, memiliki sifat kehancuran, sifat musnah. Belum ada hepan benar. Jadi harus kita mengaku fana. Barang siapa yang mengenal dirinya, si insan ini, dirinya si insan, ini insan. Barang siapa si insan ini mengenal dirinya bersifat fana, akan arafa rabbahu, maka pasti dia mengenal Tuhannya. Akan arafa rabbahu, pasti dia mengenal Tuhannya. Bisifatil qawai, yang bersifat kekal. Nah, ma'rifatullah itu mengenal Allah. So, kita mengenal kehebatan Tuhan yang bersifat kekal. Kita akui diri kita seperti ini bersifat fana. Nah, wajib untuk Allah yang mustahil untuk makhluk. Karena Allah mengenal diri. Ada bakat tinggi ada makanya mengenal diri ini 40 di jalannya. Dikira orang kalau bisa jangan dipanahnya jadi wangi, dan ini memang awam kan tahu. Apa tinggi ya, kemudian mana tuh ada jalannya 40. Tuhan kita bersifat bapak, bersifat panas, selesai. Bila mengaku di sini kita ngaku jadi Tuhan, ada aja kami kata atau berhubungan, ya kan bang? Nanti kan ada. Nah lalu disifat mukhalafatul hawadis, wajib dan Allah Ta'ala itu bersifat berbeda dengan segala yang baru. Nah diri kita ini mumbasalatul hawadis, diriku ini yang ada kesamaannya dengan segala makhluk yang baru. Kayaknya aja ada sama Anda. Mas Wiwit memiliki telinga 2 untuk telinga 2. Mas Wiwit punya jari 5, ya punya jari 5. Itu namanya mumasalatul hawadis. Ada kesamaan dengan sesama baru ini kita. Itulah tandanya kita ini makhluk. Kalau Tuhan kita yang bernama Allah, tidak boleh kita yakini, tidak boleh kita tuduh Allah Ta'ala itu ada kesamaannya dengan makhluk ciptaannya. Sampai kita yakin Tuhan duduk bersila di atas aras, Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki, Allah Ta'ala itu berbentuk cahaya, kafir. Kalau bang, karena ada kajian tentang zikiran, bakadab, bila melihat cahaya tarang, itulah wujud Tuhan, itu kajian sesat. Memadahkan Allah Ta'ala berbentuk. Kami jangan malam Selasa tadi berzikiran ya. Bapak jasekung kayak Pak, amun belum sampai melihat Tuhan, belum sampai lagi. Dia takuni orang kayak apa bentuk Tuhannya. Bulat, ganal, bercahaya, habang, hijau, kuning. Itu lampu merah. Dan Allah Ta'ala itu. Kalau pang ada kajian-kajian yang kayak itu. Bila kadang mengenal mukhalafatul hawadis, bahaya, bisa tak iya akan.
sama umat akhir zaman itu kan apa? Maka mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Karena mereka tidak mengenal mukhalafatul hawadis. Umat di akhir zaman itu bilanya kadang mengenal ilmu mukhalafatul hawadis, tak ia akan menuhanakan Dajjal. Karena Dajjal itu sakti benar. Bila kadang mengerti mukhalafatul hawadis 2024 nih kan, muncul Dajjal. Kada mengerti mukhalafatul hawadis ini ngaku Tuhan di hadapan muhainya, tak ia akan. Karena sakti benar Dajjal itu. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu dipadahkan arah pulang misalnya. Nang memiliki arah itu ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Kalau pang yang di atas, yakin yakinnya Allah Ta'ala itu berdiam di atas, maka orang itu kafir. Karena dia kadang mengenal mukhalafatul hawadis. Karena dia menuduh Tuhannya yang bernama Allah itu memiliki sifat seperti sifat makhluk, yaitu terkait oleh arah. Anda di sinetron itu kan di atas tuh marah sinetron, seorang jangan. Enggak ada di atas, di mana lagi jannah? Maka sudah lewat pelajarannya di sini. Kata-kata aina, kata-kata di mana itu tanda orang buta daripada tauhid. Kayak apa mengatakan di mana sementara zat sidin ini tidak terkait oleh arah, ruang dan waktu. Jangan ada lagi kata-kata di mana. Tanda-tanda orang kada bertauhid dia mengatakan di mana Allah Ta'ala, aina Allah. Kemudian kita masuk pada yang berikutnya, halaman ke-9. Saya aja kitab Bapak berdua. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Amantu bi qiyamihi ta'ala binafsih. Aku beriman dengan, aku percaya dengan Allah Ta'ala itu bersifat berdiri ia dengan sendirinya. Apa artinya? Yakni ada dengan sendirinya tanpa ada lagi Tuhan yang ada di atasnya. Jangan sampai kita berpikir ada di hati siapa orang yang menciptakan Allah Ta'ala. Nah itu artinya untuk tanda tidak bertauhid. Karena yang namanya Allah ini tidak sedia, tidak ada lagi Tuhan yang menyertainya, la syarikalah. Kalau Allah Ta'ala itu diciptakan oleh suatu Tuhan lagi yang ada di atas Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala itu makhluk, bukan Tuhan. Itulah wajib kita mengenal Tuhan kita yang bernama Allah, bersifat qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya tanpa membutuhkan kepada yang lainnya. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira, maha tinggi Allah, zat yang tinggi yang maha besar. Maka wajib bagi kita yang beragama Islam beriktikad bahwa Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat ada dengan sendirinya. Dan mustahil Allah Ta'ala itu ihtiyajuhu ila ghairihi, artinya berhajat kepada zat yang lainnya. Kalau di sini man arafa nafsahu bisifat ihtiyajihi ila ghairihi. Bila kita tuh mengenal diri kita ini, nang diri kita ini bersifat lemah, dhaif, berhajat kepada zat yang maha kuasa, pasti itu kita mengenal kepada Tuhan kita, zat yang tidak berharap, zat yang tidak berhajat kepada yang lainnya, yakni bersifat qiyamuhu binafsihi. Jika Allah itu berhajat kepada sang penciptanya, maka hukumnya tasalsul, yakni bersambung, bersusun. Dan berarti dia bukan Tuhan karena dia itu diciptakan. Jadi ada Tuhan lagi di atas Allah Ta'ala, batal ketuhanannya.
berstatus sebagai makhluk. Maha suci Allah Ta'ala dari sifat yang demikian itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu maha kaya, hanya tidak berhajat kepada sekalian makhluk ciptaan. Oleh karena Tuhan kita yang bernama Allah tadi sudah bersifat ada, kita mengenal sifat wujudnya. Sang Maha Ada ini tadi awal kemunculannya tidak ada, oleh karena sifatnya itu kidam, sedia. Sang Maha Ada yang bernama Allah ini tadi bilang orangnya ini kekal, abadi selamanya, tidak ada akhir kesudahannya, itulah disebut baqa. Sang Maha Ada yang bernama Allah tadi, zatnya ini tadi tidak ada yang mampu menyerupainya, itulah disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan dengan segala yang baru. Sang Maha Ada yang bernama Allah ini tadi bilang wujud keadaannya itu qiyamuhu bi nafsihi, ada dengan sendirinya tanpa menghajatkan kepada Tuhan yang lainnya. Oleh karena itulah Sang Maha Qiyamuhu bi nafsihi ini tadi disebut lagi dengan bersifat wahdaniyah, bersifat esa tunggal, tidak ada duanya, tidak ada syarikatnya, la syarikalah. Sang Maha Ada tadi, setelah kita mengenal Tuhan kita yang bernama Allah ini bersifat mukhalafatu lil hawadis, zatnya ini berbeda dengan segala makhluk yang baru. Tuhan kita yang bernama Allah yang bersifat ada ini tadi, qiyamuhu bi nafsihi, keadaannya Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala ini qiyamuhu bi nafsihi, ada dengan sendirinya tanpa menghajatkan kepada Tuhan yang menciptakannya. Ini yang wajib kita imani. Oleh karena Tuhan kita yang bernama Allah tadi, sifat adanya, sifat wujudnya tidak menghajatkan kepada Tuhan yang menciptakannya, atau disebut yang membinasi, itulah terlebih lagi yang disebut dengan sifat wahdaniyah, zat yang esa, wajib esa, wajib tunggal. Kalau pada tunggal dituduh ada lagi Tuhan yang mengawaninya, maka ada tauhid. Menuduh Allah Ta'ala ini berta'adud, berbilang-bilang, ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat, dan seterusnya. Lalu itulah iktikat orang yang di luar agama Islam, seperti Nasrani, Yahudi, dan orang-orang non agama lainnya. Oleh karena kita sudah mengenal Sang Maha Ada yang bernama Allah bersifat ada, keadaannya ini tidak ada awal kemunculannya, tidak. Dan Sang Maha Ada ini akhir kesudahannya tidak ada, kekal abadi, orang zatnya ini lalu disebut baqa. Sang Maha Ada ini tadi bilang apa? Keadaan wujud Tuhan kita ini zatnya itu berlain dengan segala makhluk ciptaannya, tidak terkait waktu, tempat, arah, atas, bawah, berbentuk kenal, halus, berjasad, kadang itu. Itulah kita mengenal Tuhan kita tadi mukhalafatul lil hawadis. Sang Maha Ada yang bersifat mukhalafatul lil hawadis ini bilang tidak ada Tuhan yang menciptakannya, tidak berhajat kepada Tuhan yang mensyarikatinya. La syarikalah, Allah wahdah la syarikalah. Itulah kita mengenal lagi Tuhan kita yang bernama Allah bersifat yang membinasi, ada dengan sendirinya tanpa menghajatkan Tuhan yang lainnya untuk menciptakan dirinya. Sang Maha Wujud yang bernama Allah bersifat yang membinasi tadi, oleh karena kita sudah mengenal sidin ini ada dengan sendirinya, berarti sidin ini, zatnya ini tunggal, disebut wahdaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak berbicara tentang
Alhamdulillah. Menit. Nah, wahdaniyah. Lalu kita paham firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad, Tuhanmu itu bersifat ahad, bersifat tunggal. Allahus samad. Allah tepat meminta. Jangan meminta kepada pohon ganal lain Tuhan. Jangan meminta kepada berhala lain Tuhan. Jangan meminta kepada makhluk, karena makhluk di dunia ini semuanya lain Tuhan. Itulah turut firman Allah, Allahus samad. Jangan menuhankan yang lain. Jangan menuhankan karis. Jangan ada karis ini aku nampak dirajia orang. Itu orang kada paham Allahus samad. Ini kada paham sifat wahdaniyat, lalu menuhankan karis. Menuhankan minyak nyong-nyong. Menuhankan apa lagi? Ajimat dan lain sebagainya. Karena kada mengenal wahdaniyat. Allahus samad, Sang Maha Ahad, Tuhan kita yang bersifat wahdaniyat tadi. Zat Allah Ta'ala itu tunggal, tidak ada ta'adudnya. Kalau memiliki tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya, maka itu namanya ta'adud, berbilang-bilang, berjumlah. Diri kita ta'adud. Hitungnya rambut ini berapa bilah, itu ta'adud namanya. Ada jumlah bilangannya. Kalau zat Allah Ta'ala maha suci daripada berta'adud, wajib bersifat tunggal, esa. Itulah disebut dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala Tuhan kita ini yang bernama Allah, yang kita kenal sifatnya ahad atau wahdaniyat, tunggal. Zat Allah Ta'ala itu lam yalid, tidak melahirkan. Yang melahirkan itu manusia, binatang, jin, yang melahirkan. Malaikat ada apa? Kalau kita sudah yakin Tuhan kita itu lam yalid, kada apa, maka kita kada mungkin menjadi seperti orang yang di luar Islam. Wa qalatin nasara Uzairullah, orang wa qalatil yahud Uzairullah, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara, orang Nasrani mengatakan apa? Isa bin Allah, Isa itu apa? Nabi Isa itu anak Allah. Kita orang Islam jangan sampai beriktikad wa anna Muhammadan ibnullah, mengatakan Nabi Muhammad itu anak Allah, anak Tuhan, jangan. Dilarang. Itu artinya menuduh Tuhan memiliki rahim. Bersifat kemanusiaan, bisa beranak Tuhan. Walam yulad, dan Tuhan itu tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Ta'ala itu tidak ada yang menyertainya seseorang itu. La syarikalah, itulah wahdaniyah. Oleh karena itu kita dari sifat wujud semalam sudah mengenali bahwasanya wajib kita ma'rifati Tuhan kita yang bernama Allah ini, kita kenali. Sidin ini, zat Allah Ta'ala ini pasti ada, wajib ada. Cuma jangan dicari di mana kayak apa, jangan. Sudah kita usahakan dan kaifa, aina, mata, kam sudah kita bisa mengenai itu tuh. Sudah kalau berulang. Nah, kalau berulang ini ulang sudah kan. Sang Maha Ada yang tidak terkait oleh 4 kalimat ini tadi itu sudah paham kita. Artinya jangan dicari di mana titik wujudnya. Zat Allah Ta'ala yang bersifat ada ini tadi, keadaannya tadi tidak ada kisah awal munculnya, lalu disebut dengan qidam. Zat Allah Ta'ala yang bersifat qidam sedia, zatnya ini pula tidak ada kisah akhir kehancurannya, disebut dengan sifat baqa.
Sang Maha Ada yang bernama Allah, Sang Maha Ada yang bernama Allah nih. Ulang zatnya ini berbeda dengan segala enam sifat enam baharu, yakni mukhalafatul awadis. Adanya Tuhan kita ini yang bernama Allah yang sifat adanya tadi tidak ada menghajatkan kepada Tuhan lagi di atasnya yang menyertainya. Lalu di situ kita kenali lagi Sang Maha Ada yang bernama Allah Ta'ala ini yang binafsihi ada dengan sendirinya. Oleh karena kita sudah yakin mengimani seyakin-yakinnya bahwasanya zat Tuhan kita yang bernama Allah ini yang binafsihi ada dengan sendirinya, berarti secara otomatis si din itu zatnya itu wahdaniyah, yaitu esa, tunggal. Nah, insyaallah akan kita lanjut lagi karena mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan. Kita bertemu lagi di sini, insyaallah kita masuk lagi tentang di kalimat wahdaniyah. Mudah-mudahan kita mengenal keesaan Tuhan kita yang bersifat wahdaniyah ini. Kita diberikan Allah Ta'ala keistiqamahan untuk selalu memperkuat tauhid kepada Allah, mengenali kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, karena itu kalimat yang sering kita lantunkan di saat tahiyat, menuhankan Allah Ta'ala, meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Tuhanku yang bernama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa bu'adna kullu mahjubin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah wal istiqamah wa bi nuril hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.